Para koruptor lagi panik sampai kejang-kejang. Perang terbuka antara Presiden Prabowo melawan gurita mafia ekonomi dan pengkhianat negara makin panas. Mulai dari mafia pangan, mafia tambang, sampai para dalang utama yang tak terlihat pun akan segera disikat bersih. Tidak sampai di situ, Presiden Prabowo juga berusaha sekuat tenaga untuk mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset. Lantas apakah semua ini akan berhasil? Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini dulu, Keset Politik. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Banyak yang bilang Presiden Prabowo itu tegas dan gak kenal kompromi soal korupsi. Tapi pertanyaannya, berani gak Prabowo menyikat mafia ekonomi yang ternyata ada di dalam lingkaran koalisinya sendiri? Sekarang di media sosial lagi viral narasi kalau diduga DPR dan Puan Maharani resmi menolak RUU perampasan aset, senjata paling mematikan buat memiskinkan koruptor. Netizen langsung ngamuk. Tapi bentar, apakah benar parlemen sengaja ngeblokir aturan ini karena ketakutan sistemik atau kita cuma lagi didebatkan sama hoax politik? Di video ini, kita nggak bakal pakai bahasa hukum yang ribet. Kita bakal preteli sampai akar. Mulai dari trik licik koruptor nyuci uang pakai kripto, sampai ujian paling valid buat ketegasan Prabowo. Simak sampai akhir, dan tulis di komentar, lu tim yang percaya Prabowo bisa, atau lu mikir aturan ini bakal mandek lagi? Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama yang bakal membongkar habis borok para mafia, gua mau minta waktu lu 5 detik aja. Gerakan melawan mafia ekonomi dan pejabat korup ini gak akan pernah bisa jalan kalau kita, rakyat kecil, cuma diem dan nonton doang. Hari ini, mari kita satukan barisan. Klik tombol like, subscribe, dan share video ini sekarang juga. Sebarkan ke grup WA keluarga, temen, atau media sosial lu. Satu klik dari lu adalah bentuk perlawanan nyata kita untuk menekan para penguasa di atas sana agar nggak main-main sama hak rakyat. Gua minta lu tonton video ini sampai akhir, tanpa di-skip. Kenapa? Karena kita juga harus tahu siapa saja pejabat bersih yang tulus kerja buat kita. Di luar sana, pejabat yang benar pasti bakal dihujani fitnah dan serangan dari para oligarki. Kita harus kawal dan bela mereka. Dan sekarang, ayo absen dulu di kolom komentar. Tulis dari mana asal daerah lu sekarang. Mari kita lihat dari kota mana saja suara rakyat kecil yang sudah muak ditindas berkumpul di video ini. Sudah? Oke. Teman-teman, selama puluhan tahun kita sudah melihat uang rakyat seringkali hilang di jarah para koruptor. Kita harus hentikan ketidakadilan ini. Oleh karena itu, mari kita bersatu mendukung disahkannya RUU perampasan aset. Teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Mari kita mulai babak pertama. Kenapa koruptor di negeri ini cuma takut miskin? Pernah nggak lu mikir, kenapa kalau rakyat kecil ketahuan maling ayam atau jemuran, mukanya bonyok, jalannya pincang, dan langsung dijebloskan ke sel tahanan tanpa ampun? Tapi giliran ada pejabat yang ketangkap korupsi ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah uang rakyat, mukanya malah kelihatan seger bugar. Mereka keluar dari gedung bertopeng rompi oranye sambil senyum ramah, melambaikan tangan, bahkan dada-dada ke arah wartawan kayak artis yang lagi menyapa penggemar di konser megah. Jujur, fenomena ini bikin kita sebagai rakyat kecil elus dada sekaligus geleng-geleng kepala. Kok bisa-bisanya mereka nggak punya rasa malu atau beban mental sama sekali setelah merampok hak kita? Jawabannya sebenarnya simpel banget, tapi sekaligus miris. Para penjahat berdasi ini sama sekali nggak takut dipenjara. Bagi mereka, hukuman penjara beberapa tahun di Indonesia itu cuma dianggap sebagai biaya resiko bisnis atau cost of doing business. Kenapa? Karena sistem hukum kita selama ini masih terlalu berfokus pada hukuman badan atau kurungan fisik, bukan pada pemiskinan yang radikal. Mereka tahu betul kalau fasilitas di dalam lapas atau penjara itu seringkali bisa dikondisikan. Sudah bukan rahasia lagi kalau ada oknum koruptor yang kamar penjaranya mirip kamar hotel bintang 5, lengkap dengan AC, kasur empuk, bahkan bisa mengendalikan bisnis atau jalan-jalan keluar dengan alasan berobat.
Penjara cuma tempat mereka buat pindah tidur sementara waktu. Faktor utamanya adalah karena tabungan haram mereka di luar sana masih aman sentosa. Uang hasil jarahan mereka sudah disembunyikan dengan rapi dan tetap mengalir siap menjamin kehidupan mewah anak, cucu, cicit, sampai 7 turunan 8 tanjakan. Mereka rela mengorbankan waktu beberapa tahun mendekam di sel, karena mereka tahu begitu masa tahanannya habis dan mereka melangkah keluar gerbang penjara, status mereka tetap menjadi seorang miliarder yang punya aset di mana-mana. Disinilah letak paradoksnya. Rasa takut terbesar seorang koruptor itu bukan kehilangan kebebasan fisik atau dikurung di balik jeriji besi, melainkan kehilangan harta benda dan kemewahan mereka. Singkatnya, koruptor itu paling takut miskin. Selama paradigma hukum kita belum bergeser ke arah kemiskinan yang radikal dan menyeluruh, jangan harap lingkaran setan korupsi di negeri ini bisa putus. Kalau mereka cuma dihukum penjara, tapi hartanya nggak disentuh, itu nggak akan bikin jerah. Tapi bayangkan, kalau semua aset hasil korupsinya disita habis tanpa sisa, rumah mewahnya diambil negara, rekeningnya dibekukan, sampai mereka nggak punya apa-apa lagi selain baju yang melekat di badan. Itu baru namanya kiamat kecil buat mereka. Rasa takut akan kemiskinan dan kehilangan status sosial inilah yang sebenarnya menjadi satu-satunya senjata paling ampuh untuk meruntuhkan mental para perampok uang rakyat. Teman-teman, mari kita sadari bersama-sama bahwa perjuangan untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi dan mafia ekonomi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Kini saatnya kita bersatu, suarakan dan mari kita gaungkan narasi persatuan Indonesia bersatu melawan korupsi. Nah, kalau kita sudah tahu kalau ketakutan terbesar para oknum yang diduga koruptor adalah kemiskinan, sekarang pertanyaannya, senjata apa yang bisa dipakai negara untuk mewujudkan kiamat kecil itu? Jawabannya ada pada sebuah regulasi yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, atau yang biasa disingkat RUU Perampasan Aset. Aturan ini seringkali disebut-sebut sebagai kriptonit alias kelemahan fatal bagi para elit politik dan oknum pejabat yang diduga memiliki kekayaan tidak wajar. Kenapa undang-undang ini bisa menjadi momok yang sangat mengerikan bagi mereka yang diduga suka main belakang? Rahasianya terletak pada sebuah konsep hukum yang sangat progresif dan mematikan, yang dinamakan pembalikan beban pembuktian atau reverse onus. Selama ini, dalam sistem hukum konvensional kita, beban untuk membuktikan sebuah kesalahan itu ada di pundak jaksa atau penegak hukum. Jadi, jaksa harus setengah mati mencari bukti, memeriksa saksi, dan memvalidasi bahwa uang sekian ratus miliar di rekening seorang pejabat itu fix berasal dari suap proyek A atau korupsi proyek B. Proses ini luar biasa rumit, memakan waktu lama, dan seringkali kandas di tengah jalan karena para oknum yang diduga jahat ini sangat pintar menghilangkan jejak. Nah, di dalam RUU Perampasan Aset, aturan mainnya dibalik total secara jenius. Bukan lagi jaksa yang harus membuktikan uang itu hasil korupsi, melainkan pemilik aset itulah yang wajib membuktikan di depan hukum bahwa seluruh harta kekayaannya didapat dari hasil kerja yang halal dan sah. Konsep ini sangat logis dan adil buat orang-orang yang jujur. Kalau lu seorang pejabat yang bersih, dan lu punya rumah senilai 5 miliar, lu tinggal tunjukkan bukti slip gaji lu, hasil bisnis sampingan lu yang legal, atau warisan keluarga lu yang resmi. Beres. Kan? Nggak ada yang perlu ditakutkan. Tapi bayangkan kalau aturan ini diterapkan kepada oknum pejabat yang gajinya secara resmi cuma puluhan juta per bulan, tapi diduga punya koleksi mobil sport berderet di garasi, rumah mewah di kawasan elit, dan rekening gendut berisi ratusan miliar rupiah. Ketika ditanya oleh hukum, dari mana asal-usul kekayaan sebanyak ini, dan dia tidak bisa membuktikannya secara sah, maka boom, negara memiliki hak penuh untuk menyita dan merampas seluruh aset tersebut tanpa perlu basa-basi lagi. Nggak cuma sampai di situ, RUU Perampasan Aset juga membawa mekanisme super canggih yang disebut Non-Conviction-Based Asset Forfeiture. Istilah hukum tata negara ini, kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari artinya, adalah perampasan aset tanpa harus menunggu vonis bersalah dari pengadilan pidana. Selama ini, negara baru bisa menyita harta koruptor kalau proses peradilannya sudah selesai sampai tingkat paling akhir alias inkrah, yang prosesnya bisa bertahun-tahun dan penuh drama banding sana-sini. Sementara sidangnya bergulir, aset-aset yang diduga hasil jarahan itu seringkali sudah telanjur dipindah tangankan, dijual, atau dilarikan ke luar negeri. Dengan undang-undang baru ini, begitu penegak hukum menemukan ada aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana atau kekayaan yang tidak wajar,
negara bisa langsung mengamankan dan menyitanya terlebih dahulu demi menyelamatkan uang rakyat. Melihat betapa mematikannya pasal-pasal di dalam aturan ini, maka nggak heran kalau perjalanan RUU ini penuh dengan lika-liku, drama, dan tarik ulur politik yang sangat melelahkan di gedung parlemen. Bahkan, belakangan ini sempat viral potongan-potongan video pendek di media sosial dengan judul provokatif yang mengklaim bahwa Ketua DPR Puan Maharani secara resmi telah menolak RUU perampasan aset ini sendirian. Narasi ini langsung memicu kemarahan netizen yang merasa dikhianati oleh wakil rakyatnya. Namun, disinilah kita sebagai masyarakat yang cerdas harus jeli dan meluruskan disinformasi tersebut dengan fakta hukum tata negara yang sebenarnya. Secara hukum, sistem kepemimpinan di DPR kita itu bersifat kolektif kolegial. Artinya, Ketua DPR itu fungsinya adalah sebagai juru bicara lembaga, fasilitator rapat, dan koordinator di antara para anggotanya. Ketua DPR tidak memiliki hak veto konstitusional untuk membatalkan atau menolak sebuah rancangan undang-undang sendirian secara sepihak. Jadi, kalau ada klaim yang bilang satu sosok individu telah menolak RUU ini, secara hukum itu adalah hoaks dan salah kaprah. Kenyataan pahit yang sebenarnya jauh lebih besar dan mengerikan dari itu. Keputusan untuk menerima, menunda, atau membahas sebuah RUU harus diambil melalui mekanisme rapat di badan legislasi atau sidang paripurna yang melibatkan seluruh fraksi partai politik yang ada di sana. Jadi, kalau RUU perampasan aset ini jalannya merangka seperti siput sejak pertama kali diusulkan bertahun-tahun lalu, yang bertanggung jawab bukan cuma satu orang yang duduk di kursi ketua, melainkan seluruh fraksi partai politik yang punya perwakilan di dalam gedung parlemen tersebut. Ada ketakutan sistemik yang mendalam di lingkaran elit kekuasaan. Mereka tahu betul kalau undang-undang ini sampai sah diketok palu, peta kekuatan ekonomi politik di Indonesia bakal berubah total. Tidak akan ada lagi tempat yang aman untuk menyembunyikan uang hasil kong-kali-kong proyek. Menyalahkan satu sosok secara personal adalah sebuah penyederhanaan masalah yang naif, karena masalah aslinya adalah keengganan kolektif dari sistem politik kita yang masih berbiaya tinggi, di mana banyak oknum yang diduga mendapat keuntungan dari ketidaktransparan sistem yang ada saat ini. Regulasi ini adalah kriptonit nyata, dan publik harus terus mengawal agar tembok tebal kepentingan politik ini bisa diruntuhkan demi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita memahami betapa mengerikannya efek RUU perampasan aset bagi lingkaran elit, sekarang mari kita bongkar kenapa aturan ini jadi makin krusial di zaman modern. Kita harus tahu bahwa para oknum yang diduga melakukan korupsi saat ini tingkat kreativitasnya dalam menyembunyikan uang haram sudah melampaui para inovator teknologi. Mereka tidak lagi sebodoh itu menyimpan uang tunai ratusan miliar di dalam lemari baju rumah pribadi, atau di dalam koper yang gampang diendus KPK. Modus operandi mereka dalam melakukan pencucian uang sudah masuk ke level yang sangat canggih dan melibatkan jaringan profesional luar biasa. Modus paling klasik tapi tetap efektif dan sering kita dengar adalah penggunaan skema nomini atau pinjam nama. Ini adalah trik licik di mana secara legalitas hukum, aset-aset mewah seperti rumah di kawasan elit, apartemen, tanah berhektar-hektar, hingga saham perusahaan besar tercatat atas nama orang lain. Siapa orang lain ini? Mereka sengaja menggunakan nama sopir pribadi, asisten rumah tangga, satpam, atau bahkan memalsukan identitas warga di pelosok desa yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Tujuannya adalah memutus rantai kepemilikan asli. Jadi, ketika penegak hukum melacak kekayaan sang pejabat, di atas kertas dia kelihatan sangat bersahaja dan hidup sederhana dengan mobil tua. Tapi di balik layar, melalui surat kuasa mutlak di bawah tangan, dia diduga menjadi pemilik asli dari gurita bisnis dan properti mewah yang nilainya selangit. Tidak puas hanya bermain di dalam negeri, para oknum yang diduga merampok uang rakyat ini biasanya mengalirkan dana haram mereka keluar dari wilayah hukum Indonesia. Mereka mengarahkannya ke negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak atau tax haven, seperti Kepulauan Cayman, British Virgin Island, atau yang paling dekat, Singapura. Di sana, mereka mendirikan apa yang disebut sebagai perusahaan cangkang atau shell company. Ini adalah perusahaan fiktif yang di atas kertas memiliki izin usaha resmi dan jajaran direksi, tetapi tidak punya aktivitas bisnis real atau kantor fisik selain sekadar kotak pos bersama di sebuah gedung. Uang dari Indonesia ditransfer ke rekening perusahaan cangkang ini dengan dalih pembayaran investasi, biaya konsultasi fiktif, atau transaksi perdagangan tiruan. Begitu uang masuk ke sistem perbankan luar negeri yang menerapkan hukum kerahasiaan bank yang sangat ketat, melacaknya kembali menjadi mimpi buruk yang luar biasa bagi penegak hukum kita.
Perkembangan teknologi finansial juga melahirkan primadona baru bagi para pelaku pencucian uang, yaitu aset kripto. Kripto menawarkan fitur anonimitas yang sangat tinggi. Para oknum yang diduga jahat ini bisa mengubah uang tunai rupiah menjadi aset digital melalui bursa internasional yang tidak menerapkan prinsip verifikasi identitas secara ketat. Begitu uang berubah menjadi token digital di dalam cold wallet, sebuah dompet digital berbentuk flash disk yang tidak terhubung ke internet. Aset tersebut bisa dibawa kemana saja melintasi batas negara tanpa terdeteksi oleh mesin pemindai bandara manapun. Sangat mengerikan membayangkan uang hasil merampok hak rakyat senilai ratusan miliar bisa disimpan dengan aman di dalam kantong celana, hanya dalam sebuah alat kecil sebesar ibu jari. Selain instrumen modern, ada juga yang kembali ke cara konvensional namun bernilai estetika tinggi, yaitu dengan mengoleksi barang-barang seni bernilai tinggi seperti lukisan maestro terkenal, jam tangan mewah edisi terbatas, hingga logam mulia berupa batangan emas. Kenapa harus lukisan atau jam tangan? Karena barang-barang ini harganya sangat subjektif dan fluktuatif. Tidak ada harga eceran tertinggi di pasar. Sebuah lukisan kontemporer yang bagi orang awam cuma coretan abstrak bisa dihargai puluhan miliar rupiah di balai lelang internasional. Oknum yang diduga koruptor tinggal membeli lukisan itu menggunakan uang haramnya, lalu beberapa tahun kemudian menjualnya kembali secara legal. Uang hasil penjualan lukisan itu, kini statusnya berubah menjadi uang sehasil transaksi bisnis seni. Genius sekaligus luar biasa licik. Disinilah letak ujian sesungguhnya bagi Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara. Beliau dihadapkan pada tantangan berat untuk membongkar jaringan pengkhianat ekonomi negara yang sudah berakar puluhan tahun di berbagai sektor strategis, mulai dari mafia pangan, tambang, migas, hingga mafia pajak. Mereka ini adalah parasit terorganisir yang membuat fondasi ekonomi kita tetap lemas meskipun sudah disuntik anggaran ratusan triliun setiap tahunnya. Namun, tantangan terbesar bagi Prabowo adalah dilema stabilitas politik. Sebagai pemimpin koalisi besar, bagaimana jika ternyata sebagian dari para mafia atau penyokong dana para mafia itu justru duduk manis di dalam lingkaran koalisi pemerintahan yang beliau bangun sendiri? Jika disikat terlalu keras, stabilitas politik bisa goyang dan fraksi-fraksi di DPR bisa berbalik menyerang kebijakan pemerintah. Tapi kalau dibiarkan atau cuma ditegur halus, maka visi besar Prabowo untuk membawa Indonesia keluar dari kemiskinan hanya akan jadi angan-angan kosong belaka. Ketegasan seorang mantan jenderal kini benar-benar diuji di depan mata rakyat Indonesia. Ketegasan itu tidak boleh berhenti pada level retorika pidato yang berapi-api di depan media, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Mendesak, memaksa, dan mengawal secara langsung penyelesaian RUU perampasan aset ini agar menjadi undang-undang resmi. Selama instrumen hukumnya masih lemah, para pengkhianat ekonomi ini akan selalu menemukan celah hukum untuk meloloskan diri dan menyelamatkan harta haram mereka. Sebuah pesan penuh asa bergemuruh dari Sabang sampai Merauke, membawa satu suara bulat yang lahir dari lubuk hati terdalam rakyat kecil. Sebuah harapan besar untuk masa depan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seluruh rakyat menaruh harapan yang teramat besar agar bangsa ini bisa melangkah ke arah yang jauh lebih baik. Rakyat mendambakan sosok pemimpin yang tangguh dan tanpa kompromi dalam memimpin pertempuran melawan para oknum koruptor dan mafia ekonomi yang selama ini diduga tega maling uang rakyat. Sudah saatnya kebocoran anggaran ditutup, dan setiap rupiah kekayaan alam serta hak rakyat kecil benar-benar kembali ke tangan yang berhak demi kesejahteraan bersama. Harapan ini akan menjadi nyata jika seluruh elit politik di negeri ini mau meruntuhkan ego kelompok mereka. Rakyat sangat merindukan pemandangan di mana para pemimpin, pejabat tinggi, dan seluruh ketua umum partai politik bisa duduk bersama, bersatu padu, dan menyatukan energi positif mereka demi satu tujuan, membangun dan memajukan negeri tercinta. Di tengah skeptisisme yang sering muncul, kami sebagai rakyat kecil sebenarnya masih menyimpan secercah harapan dan kepercayaan yang besar di dalam hati. Kami masih ingin percaya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, adalah institusi yang terhormat, yang sejatinya diisi oleh putra-putri terbaik bangsa, mereka yang memiliki integritas tinggi, moral yang kokoh, dan hati nurani yang bersih. Rakyat sangat mencintai DPR. Tentu saja DPR yang jujur, bersih, dan dengan lantang berani mewakili serta memperjuangkan suara jeritan rakyat kecil di ruang-ruang sidang yang megah. Oleh karena itu, di momentum bersejarah ini, rakyat mengetuk pintu hati para ketua umum partai politik dan seluruh pejabat terhormat di parlemen. Bersatulah demi bangsa.
Tunjukkan integritas dan cinta kalian kepada rakyat dengan bersama-sama sepakat mengetuk palu dan menyetujui disahkannya rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset. Jadikan aturan ini sebagai bukti nyata bahwa para wakil rakyat dan pemerintah berada di barisan yang sama dengan rakyat kecil, siap menutup rapat ruang bagi siapa saja yang ingin merampok masa depan Indonesia emas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, gimana tanggapannya? Silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi saya selalu mengingatkan, jangan mencaci maki siapapun, gunakan bahasa yang baik, gunakan kata-kata yang bijak, tunjukkan kepada dunia bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang cerdas dan budiman. Teman-teman, kini kita masuk ke sesi beropini. Ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Nikmat sekali. Teman-teman, korupsi di Indonesia bukan lagi sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup rakyat kecil. Selama ini, hukuman penjara terbukti gagal memberikan efek jera yang maksimal. Para oknum yang diduga merampok uang negara tidak pernah takut kehilangan kebebasan fisik karena mereka tahu kekayaan hasil curian itu tetap aman. Satu-satunya hal yang paling mereka takuti adalah kehilangan harta tersebut dan jatuh miskin. Teman-teman, oleh karena itu, rancangan RUU Perampasan Aset bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan darurat nasional. Dengan adanya konsep ini, maka kerugian negara bisa tertutupi karena harta haram yang dimiliki oleh para koruptor bisa dikembalikan ke pemulihan aset negara, dan efeknya fasilitas publik akan kembali menjadi lebih baik. Indonesia tidak perlu lagi utang ke luar negeri karena uangnya sebenarnya ada, teman-teman. Teman-teman, kita semua tahu beberapa hari ini kita juga kecewa. Ada kabar bahwa RUU Perampasan Aset kembali ditunda, tidak bisa disahkan secepatnya. Teman-teman, menunda pengesahan RUU Perampasan Aset dengan berbagai alasan birokrasi hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat kecil yang hak-haknya terus dirampas oleh para mafia ekonomi. Teman-teman, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, momentum besar untuk melakukan pembersihan nasional kini berada di depan mata. Namun, langkah besar ini mustahil terwujud tanpa adanya komitmen politik yang bulat dari parlemen. Kami, rakyat Indonesia, menaruh harapan yang besar kepada seluruh ketum-ketum partai. Yang pertama, semoga ketum partai kompak dan bersatu. Kami meminta para pemimpin partai untuk mengesampingkan ego dan kepentingan politik jangka pendek. Tunjukkan kepada rakyat bahwa partai politik Anda berdiri di barisan yang sama dengan masyarakat kecil yang merindukan keadilan. Lalu yang kedua, kami berharap seluruh ketum-ketum partai secara tegas menginstruksikan fraksinya di DPR untuk segera mengetok palu dan mengesahkan RUU Perampasan Aset ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Teman-teman, keberanian dan kekompakan para ketua umum partai dalam mendukung undang-undang ini akan menjadi bukti sejarah bahwa Anda semua adalah negarawan sejati yang tulus mencintai dan bekerja demi masa depan Indonesia yang bersih, yang adil, dan sejahtera. Teman-teman, perjuangan melawan korupsi dan para mafia
bukan tugas pemerintah saja, melainkan tugas kita semua sebagai warga negara yang baik. Suara kita, suara rakyat kecil ini adalah penentu masa depan bangsa ini. Teman-teman, selama puluhan tahun kita sudah lelah melihat uang rakyat yang seharusnya menjadi aspal jalanan, menjadi pupuk petani, menjadi beasiswa anak-anak sekolah, malah justru habis dijarah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekarang, senjata pamungkas itu sudah ada di depan mata kita, yaitu RUU Perampasan Aset. Aturan inilah yang akan menjadi kiamat kecil bagi para perampok uang rakyat. Dengan senjata ini, pemerintah bisa memiskinkan para koruptor sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita jadikan kolom komentar video ini sebagai panggung aspirasi kita. Saya mengajak teman-teman semua untuk menulis di kolom komentar dengan kalimat sahkan RUU Perampasan Aset. Mari kita dukung penuh, mari kita buat tagar ini biar viral, agar suara rakyat dan tuntutan dari rakyat terdengar sampai ke telinga-telinga para ketum partai, para anggota dewan, dan para pejabat yang terhormat. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya host dari Keset Politik undur diri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati. See you next time.